Halo Bapak Ibu Guru Hebat, pada video bagian ke-12 pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, kita akan membahas tentang 18 rencana hasil kerja guru serta bukti dukung apa saja yang kita bisa pilih. Dan untuk Bapak Ibu, pada tahap sebelumnya yakni pada tahap perencanaan di pengelolaan kinerja, tentu Bapak Ibu sudah memilih beberapa dari 18 RHK ini. Dari 18 RHK ini tentu memiliki bukti dukung yang berbeda, baik berupa sertifikat, laporan, piagam, dan lain sebagainya. Bersama saya Safriadin, narasumber berbagi praktik baik implementasi kurikulum Merdeka. Untuk pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah di pengelolaan kinerja platform Merdeka Mengajar mencakup beberapa hal seperti ini, meliputi skala prioritas dan kategori perannya. Kemudian Bapak Ibu untuk kategori kegiatannya pada pengembangan kompetensi di rencana hasil kerja guru meliputi kegiatan pelatihan, kegiatan pengembangan kompetensi selain pelatihan, kemudian komunitas belajar, pembuatan sumber belajar, dan pendidikan. Untuk pengembangan kompetensi ini Bapak Ibu juga bisa melihat pada lampiran Juknis 7607 tentang Juknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Untuk rencana hasil kerja yang pertama atau RHK yang pertama Bapak Ibu sudah memilih tentunya. Misalnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Ini untuk RHK pertama dengan poin 4 poin. Kemudian untuk bukti dukungnya berupa sertifikat Bapak Ibu. Nah, seperti apa penjelasannya? Nah, untuk kegiatan seperti partisipan ini sebagai peserta, misalnya Bapak Ibu peserta seminar, webinar, lokakarya, atau workshop, konferensi, simposium ini, Bapak Ibu, durasi atau jumlah jam seminar ini tidak ada batasnya Bapak Ibu, tidak ada batas minimal dan maksimalnya. Penyelenggaranya pun bebas, asal Bapak Ibu terpercaya. Dan untuk biasanya kegiatan-kegiatan webinar ini Bapak Ibu bisa ikuti pada kegiatan-kegiatan komunitas di platform Merdeka Mengajar. Kemudian RHK yang kedua Bapak Ibu, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Nah, untuk kegiatan di RHK yang kedua ini mendapatkan 4 poin Bapak Ibu dengan bukti dukung sertifikat. Sertifikat sebagai peserta berbagi praktik baik dengan durasi 2-3 jam yang ditandatangani oleh ketua komunitas atau kombel, kepala sekolah, dalam hal ini adalah kombel internal atau ketua KKG atau dinas apabila pelaksanaan kegiatannya antar komunitas belajar, misalnya dalam kelompok kerja guru atau musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP. Kita lanjut ke RHK yang ketiga, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu, sertifikat ini ditandatangani oleh kepala sekolah ataupun dari pihak dinas. Ini satu kegiatannya setara dengan 4 poin dengan bukti dukung yaitu berupa sertifikat. Kemudian RHK yang keempat Bapak Ibu, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan oleh guru dan atau kepala sekolah yang lain. Ini Bapak Ibu, guru atau kepala sekolah yang memilih RHK ini tentunya sudah atau telah lulus menjadi penelaah aksi nyata melalui seleksi pada platform Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu disarankan apabila Bapak Ibu belum lulus sebagai penelaah, sebaiknya tidak memilih pada RHK poin yang keempat ini. Nah, apabila Bapak Ibu sudah lulus sebagai penelaah aksi nyata sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, maka Bapak Ibu akan mendapatkan 6 poin yang didukung dengan bukti laporannya. RHK yang kelima Bapak Ibu, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Di sini, guru dan atau kepala sekolah tentu telah lulus menjadi penelaah cerita praktik melalui seleksi pada platform Merdeka Mengajar. Nah, untuk 10 cerita praktik ini dengan dinilai atau setara dengan 6 poin.
Nah, untuk Bapak Ibu yang memilih RHK kelima ini, peran sebagai penelaah tentunya telah lulus sebagai penelaah ya atau validator cerita praktik baik pada platform Merdeka Mengajar yang didukung berupa bukti dukungnya berupa laporan. RHK yang keenam yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Nah, guru dan atau kepala sekolah ini juga tentu telah lulus penelaah perangkat ajar melalui seleksi pada platform Merdeka Mengajar. Ini 10 perangkat ajar setara dengan 6 poin. Bapak Ibu, untuk RHK ini bukti dukungnya berupa laporan. RHK yang ketujuh yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Nah, konten unggulan ini terbit pada menu rekomendasi jempolan, tentunya telah melalui kurasi oleh pihak PMM atau Kemendikbudristek. Satu kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM setara dengan 6 poin. Jadi Bapak Ibu bisa menyusunnya kumpulan konten unggulan ini. Nah, konten-konten unggulan ini Bapak Ibu bisa terbitkan di platform Merdeka Mengajar. Nah, satu kumpulan konten unggulan ini Bapak Ibu akan mendapatkan 6 poin dengan bukti dukung konten unggulan yang sudah terbit di platform Merdeka Mengajar. RHK yang ke-8 Bapak Ibu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik atau NSBPB dalam kegiatan yang terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Semua guru dapat menjadi narasumber berbagi praktik baik dalam hal ini. Kemudian kegiatan berbagi dapat dilakukan dalam komunitas belajar, baik intrasekolah maupun antar sekolah, maupun dalam kombel dalam jaringan. Satu kegiatan berdurasi 2-3 jam dan dinilai setara 8 poin Bapak Ibu. Untuk bukti dukungnya berupa sertifikat sebagai narasumber tentu. RHK yang ke-9 meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, meliputi persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Nah, semua guru berkesempatan menjadi partisipan observasi dalam praktik pembelajaran, baik sebagai pelaku dan juga sebagai pengamat secara bergantian. Satu kali observasi sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian, maka Bapak Ibu akan mendapatkan 8 poin. Nah, untuk bukti dukungnya berupa laporan. RHK yang ke-10 meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang berupa diklat Bapak Ibu atau bimbingan dan pelatihan. Pelatihan atau bimbingan teknis tidak dibatasi oleh jumlah jam. Satu kegiatan berdurasi 2-3 hari. Nah, untuk penyelenggara kegiatan pun tidak dibatasi Bapak Ibu asalkan penyelenggaranya itu bisa dipercaya. Nah, untuk poinnya satu kali kegiatan ya ini 8 poin dengan bukti dukung sertifikat kegiatan. RHK yang ke-11 meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Tentunya pelatihan mandiri yang dimaksud di sini adalah pelatihan mandiri yang ada pada platform Merdeka Mengajar. Tentunya Bapak Ibu sudah menyelesaikan modul hingga dengan aksi nyata dan Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikat topik pelatihan mandiri tersebut, maka Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat ini menjadi bukti dukung. Dan apabila satu topik pelatihan hingga sampai mendapatkan sertifikat, maka Bapak Ibu akan mendapatkan 8 poin. Selanjutnya RHK yang ke-12 yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah di luar kegiatan program pendidikan guru penggerak Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu menyelesaikan RHK ini, maka akan mendapatkan 12 poin yang didukung dengan bukti dukung berupa sertifikat.
Selanjutnya RHK yang ke-13 yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Nah, cerita praktik yang terbit di video inspirasi atau ide praktik, penulis melalui tahap pendaftaran dan seleksi. Satu cerita praktik yang terbit di platform Merdeka Mengajar, maka Bapak Ibu akan mendapatkan 12 poin. Tentu bukti dukungnya berupa cerita praktik yang sudah terbit di platform Merdeka Mengajar. RHK yang ke-14 meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi dan kinerjanya dalam berbagai wadah atau ajang. Nah, bagi Bapak Ibu yang meraih pengakuan atau penghargaan yang diperoleh di tingkat kabupaten atau di atasnya, satu penghargaan setara dengan 12 poin. Misalnya Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan guru inovatif, guru inspiratif, guru dedikatif maupun kegiatan-kegiatan lainnya Bapak Ibu dengan bukti dukung piagam penghargaan tersebut, maka Bapak Ibu akan mendapatkan 12 poin. RHK yang ke-15 meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Nah, perangkat ajar ini tentu telah dikurasi oleh pihak Kemendikbudristek dan terbit di menu perangkat ajar. Satu perangkat ajar yang terbit di platform Merdeka Mengajar tentunya setara dengan 24 poin. Tentu Bapak Ibu perangkat ajar yang sudah dikurasi oleh pihak PMM, maka Bapak Ibu akan mendapatkan 24 poin. Nah, bukti dukungnya apa? Bukti dukungnya berupa perangkat ajar yang terbit di PMM dan telah dikurasi. RHK yang ke-16 meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang pada dunia kerja dan atau bidang lain yang relevan. Nah, kegiatan magang ini biasanya disertai dengan sertifikat dengan durasi 2-4 pekan. Nah, satu kegiatan berdurasi 2-4 minggu ini setara dengan 24 poin Bapak Ibu. Dengan bukti dukung berupa sertifikat kegiatan. RHK yang ke-17 meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Nah, penggerak komunitas belajar dalam hal ini adalah semua pengurus yang aktif ataupun bukan pengurus tetapi terlibat aktif sebagai panitia pelaksana kegiatan berbagi praktik baik. Misalnya kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di komunitas belajar baik intrasekolah maupun antar sekolah. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat yang ditandatangani oleh kepala sekolah di komunitas intrasekolah maupun oleh ketua atau penyelenggara di komunitas belajar lainnya antar sekolah maupun komunitas-komunitas belajar lain di platform Merdeka Mengajar. Nah, untuk 3 kali kegiatan ini Bapak Ibu akan mendapatkan 36 poin dengan bukti dukung berupa sertifikat. Kemudian RHK yang ke-18 atau RHK yang terakhir Bapak Ibu, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan seperti pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Nah, program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan ini dan bidang teknis yang relevan. Satu kegiatannya berdurasi 3-6 bulan setara dengan 128 poin. Apa saja bukti dukungnya? Bukti dukungnya berupa sertifikat. Baik Bapak Ibu, itulah ke-18 rencana hasil kerja atau RHK pada bagian pengembangan diri Bapak Ibu guru dan juga kepala sekolah bisa menyesuaikan dengan RHK dengan poin ya rentang 32 sampai 128. Nah, ini sesuai dengan Juknis 7607 pada pasal 14 ayat 3 yang mengatur tentang rentang poin yang minimal untuk Bapak Ibu bisa ambil mulai dari 32 poin hingga 128 poin. Demikianlah video ke-12 pemanfaatan platform Merdeka Mengajar yang membahas tentang rencana hasil kerja guru terdiri dari 18 RHK disertai dengan poin dan juga bukti-bukti dukungnya. Mari gunakan platform Merdeka Mengajar untuk mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam untuk guru-guru hebat dimanapun Anda berada.